Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk. Let's mulai. Kita bersama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pengendara moge yang lagi ngebut nggak tahu mau kemana. Sesampainya sang pengendara yang kita sebut saja namanya Mbah Dul, karena orangnya udah tua dan juga gundul, sedang akan ngisi pertalite, terlihat seorang pria lain yang lagi berisik banget karena peliharanya nggak mau diam, langsung dihampiri oleh Mbah Dul yang tanpa basa-basi langsung mengedor pria tersebut sampai meninggoy. Nggak cuma itu, Mbah Dul yang melihat ada sepasang kekasih yang ngelihat semua kejadian itu langsung didor juga sampai meninggoy tentunya guys. Setelah itu, tanpa rasa bersalah, Mbah Dul menuju ke motornya untuk pergi. Namun di sini ia sempat ngelihat ada wanita yang ketakutan bernama Dona, tapi entah kenapa ia nggak ngedor si Dona nih guys. Ia malah langsung pergi dari pom tersebut dengan sangat bergaya. Di tempat lain terlihat seorang gadis sedang manjat pohon di dekat rumahnya. Gadis ini bernama Miranda. Di dalam rumah, Ibu Miranda bersama dengan ayah tiri Miranda sedang berbahagia karena sebentar lagi anak mereka berdua akan segera lahir. Di pohon, terlihat Miranda sedang ingin lompat karena masih bersedih atas meninggoynya ayahnya akibat bundir beberapa tahun yang lalu. Ibunya Miranda yang bernama Tina ini terlihat sedang mencari Miranda di kamarnya, namun gak ketemu. Gak selang berapa lama, ayah tiri Miranda yang bernama Tom muncul. Melihat Miranda sedang naik pohon, Tina minta Tom agar membawa Miranda ke minimarket untuk beli jajan. Jadi guys, Miranda ini ternyata memiliki penyakit kepanikan kalau lagi bingung, apalagi kalau nggak punya jajan. Itu disebabkan karena dialah orang yang pertama kali menemukan jenazah ayahnya yang telah bundir guys. Ya semacam trauma gitulah. Singkat cerita, Tom pun mengajak Miranda ke minimarket. Namun sebelum pergi, Tina memberikan sebutir ubat buat Miranda agar nanti kalau pas bingung mau pilih jajan yang mana, Miranda nggak ngerasain kepanikan yang berlebihan. Dan mereka pun berangkat guys. Di sepanjang perjalanan, Tom berusaha bercanda-canda menghibur Miranda agar nggak bete. Tom pun mengatakan bahwa ia dan anaknya yang bernama Sylvie sangat menyayangi Miranda. Mendengar hal itu, Miranda minta berhenti sejenak di pom bensin untuk buang air kecil nih guys. Saat buang air kecil, Tom dihampiri Mbah Dul yang langsung ngajak ngobrol so akrab. Tom yang ngerasa aneh hanya mengabaikan dan langsung beranjak pergi. Miranda pun ngerasa sedikit merinding disco saat berpapasan dan dipandangi oleh Mbah Dul yang baru saja keluar dari toilet. Memang aura Mbah Dul ini cukup merindingkan sih guys. Di rumah, Tina kedatangan Sylvie yang merupakan anaknya Tom. Nampak mereka berdua sangat akrab banget nih guys. Di jalan, Tom memutuskan untuk menepi karena Miranda tiba-tiba nangis. Keinget ayahnya yang selalu mengajaknya ke minimarket buat beli jajan kayak Tom begini. Namun baru aja sebentar berhenti, tiba-tiba muncul Mbah Dul yang ngetok-ngetok kaca mobil. Tom yang kesel hanya mengatakan, "Pergilah, kami sedang sibuk nih bro." Mbah Dul yang tersinggung langsung ngeluarin pistolnya nih guys. Tom pun segera tancap gas. Namun sial, beberapa dor yang dilepaskan Mbah Dul ternyata mengenai leher Tom yang membuat mobil Tom berhenti. Tom yang sedang sakaratul maut menyuruh Miranda untuk segera pergi dari tempat itu. Mbah Dul yang lihat Miranda pergi hanya ngeliatin aja nih guys. Nggak ngejar dia malah milih menghampiri Tom dan langsung ngedor kelapa Tom sampai meninggoy. Mendengar suara dor dari Mbah Dul tersebut, Miranda langsung berlari sekencang-kencangnya. Di mobil, terlihat Mbah Dul ngajakin jenazah Tom ngobrol-ngobrol santuy nih guys.
Gak lupa Bandul juga makan makanan milik Miranda yang ada di mobil. Bandul lalu ngambil HP Tom dan membuka kuncinya menggunakan tangan Tom. Setelah itu, Bandul berinisiatif ngirim pesan ke Tina dengan kalimat, "Ntar lagi saya pulang ye." Tina yang lihat pesan itu langsung bilang ke Sylvie kalau ayahnya akan segera sampai. Setelah itu, Bandul yang lagi ngelihat foto Tina lagi pakai baju renang memutuskan untuk menggunakan foto tersebut untuk berhasil oleh Josh secara mandiri nih guys. Di pom bensin, terlihat Donna sedang ditanya-tanya oleh sheriff tentang ciri-ciri orang yang telah melakukan pengedoran di pom tersebut. Sheriff yang bernama Jackie ini mengatakan bahwa ia dan atasannya pasti akan segera menangkap sang pengedor gundul yang telah melakukan semua ini. Di sisi lain, Bandul yang udah selesai dengan kegiatannya tadi mulai mencari Miranda di hutan. Miranda yang kecapean karena dari tadi lari mulu memutuskan istirahat sambil cari sinyal agar bisa nelpon petugas. Tiba-tiba muncul Bandul yang langsung menyapa Miranda. Miranda yang kaget langsung segera lari sampai gelundung nih guys. Bandul yang lihat Miranda gelundung dan kembali berlari hanya santai saja nih guys. Dia nggak ngedor maupun ngejar sama sekali. Hanya santai aja ngeliatin. Di kantor sheriff, Jackie terlihat sedang berunding dengan anak buahnya yang bernama Bram tentang siapa sebenarnya orang yang telah ngedor di pom bensin dan apa alasannya membiarkan Donna tetap selamat. Di hutan, Miranda yang dapat sinyal segaris mencoba nelpon 911 dan menceritakan semua yang telah terjadi. Namun sayang, 911 nampak gak begitu jelas mendengar suara Miranda yang berujung sinyal Miranda kembali hilang. Saat Miranda kembali mendapatkan sinyal, Miranda memilih untuk mengirim pesan suara pada ibunya mengenai semua yang telah ia alami. Di rumah, ternyata Tina lagi nelpon temannya yang kerja di minimarket tempat Tom akan beli jajan dengan Miranda. Di sini, teman Tina bilang kalau Tom belum pernah sampai ke minimarket nih guys. Di hutan, Miranda yang nemu sungai mutusin istirahat sejenak. Namun belum juga hilang capeknya, Miranda dan Bandul secara bersama-sama mendengar suara dor nih guys. Miranda menyangka itu adalah dor dari Bandul. Sedangkan Bandul nampak bingung nih, siapa ya yang ngedor barusan? Kan yang punya doran cuma saya ya. Miranda lantas pergi ngejauhin suara dor barusan, sedangkan Bandul mendekati suara tersebut. Alhasil mereka berdua malah ketemu nih guys. Akhirnya aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Di dekat sungai terlihat ada dua orang yang sedang nyari kijang. Bisa kita simpulkan suara dor tadi berasal dari dua orang ini guys. Gak selang berapa lama muncul Bandul yang tanpa basa-basi langsung ngedor dua orang pencari kijang ini sampai meninggoy. Miranda yang kambuh paniknya mulai nggak jelas nih guys. Pandangannya mulai muter-muter kebingungan. Ia pun mulai nyebutin apapun yang ia lihat dan sentuh agar bisa sedikit tenang. Setelah tenang, nggak selang berapa lama, tiba-tiba Bandul manggil nama Miranda sambil bilang kalau Bandul mau banget jadi ayah baru untuk Miranda nih guys. Miranda pun dalam hati bilang, "Ah, gak sudi, lu gundul," dan segera bersembunyi di balik pohon. Di jalan, akhirnya sheriff berhasil menemukan mobil Tom dan setelah mengidentifikasinya, mereka pun mendapatkan nama, nomor ponsel istri, dan alamat rumah Mas Tom. Setelah itu, Jackie yang melihat ada jejak menuju hutan, ditambah lagi ada kotak makanan bertuliskan Miranda, meyakini bahwa pasti anak Tom sempat lari ke dalam hutan. Di hutan, Miranda ketemu seorang pemuda yang bernama Benny. Di sini, dia minta tolong sama Benny bahwa ada yang sedang mengejarnya dengan membawa pistol. Benny pun ngajak Miranda ke kemah tempat keluarga Benny sedang berkemah. Sesampainya di kemah, ayah Benny yang dengar cerita dari Miranda langsung nelpon 911. Namun belum juga nyambung, tiba-tiba
Duor, Ibu Beni terkena doran dari Bandul nih guys, sampai meninggoy. Ayah Beni nyuruh Miranda dan Beni lari. Setelah mereka berdua lari, Bandul langsung ngedor ayah Beni sampai meninggoy. Di rumah, Tina yang baru mendapatkan pesan suara dari Miranda terlihat sangat terkejut dan langsung memberitahu Sylvie tentang apa yang telah terjadi. Di kantor, Sherif melihat sketsa wajah Bandul yang didapat berdasarkan keterangan dari Mbak Dona. Di rumah, Sherif Bram bertanya pada Tina dan Sylvie apakah mereka mengenal gambar sketsa Bandul tersebut. Mereka berdua pun mengatakan nggak kenal nih Pak. Karena nggak kenal, Bram lantas ngajak Sylvie ke kantor agar bisa ngurus jenazah Tom. Di sisi lain, Miranda masih terus berlari-lari menghindari Bandul. Di kantor, Bram ngasih Sylvie kopi sambil mengatakan kalau sekarang para petugas sedang berusaha menyisir hutan untuk menemukan Miranda. Di rumah, Tina yang lagi ngecek HP menyadari bahwa yang tadi siang SMS dia bukanlah Tom, tapi pastinya Bandul nih guys. Ia pun segera menelpon Bandul yang sedang nyari Miranda dengan membawa tas milik keluarganya Ben. Tina bilang kalau lebih baik Bandul segera melarikan diri karena para petugas sekarang sedang mencari Bandul. Tujuan Tina bilang gitu agar Bandul berhenti ngejar Miranda. Namun Bandul mengabaikan perkataan Tina tersebut nih guys. Miranda yang sedang jalan sambil dengerin lagu marah kepleset jatuh. Di sini Miranda sempat ngelihat kalau ponsel Tom sedang berada dekat dengan dirinya. Miranda pun langsung segera mematikan ponselnya agar nggak bisa dilacak lagi sama Bandul. Miranda yang lihat Bandul sedang mendengarkan Tina ngoceh agar nggak lagi ngejar anaknya, mulai mengendap-endap mendekati Bandul dari belakang. Bandul yang sadar tas dan jaketnya hilang diambil Miranda saat ia sedang asik jalan-jalan sambil dengerin Tina ngoceh, mulai ngerasa kesal nih guys. Sedangkan Miranda ngerasa senang banget nih guys, udah berhasil bawa lari tas Bandul sama jaketnya sekalian lagi. Di rumah, Tina nelpon Sherif dan bilang kalau sekarang Bandul sedang membawa ponsel Tom. Tina berharap agar Sherif segera melacaknya. Miranda yang dapat sinyal sambil istirahat langsung nelpon ibunya dan mulai menceritakan semua yang telah ia alami hari ini. Tapi belum selesai ngomong, ponsel Miranda udah kehabisan baterai nih guys. Miranda kembali ngelanjutin perjalanan entah kemana arahnya. Yang penting ia berharap bisa segera keluar dari hutan dan mendapatkan bantuan. Tapi tiba-tiba muncul Beni yang ternyata masih hidup walau sudah didor perutnya sama Bandul. Di sini Beni ngajak Miranda untuk nyari tempat sembunyi agar bisa istirahat. Di rumah, Tina nyoba nyari informasi dari internet orang yang mirip dengan sketsa wajah Bandul. Kebetulan ketemu nih guys, orang yang menurut Tina mirip. Ya, yang memang Bandul sih ini. Ia pun mulai menelusuri semua informasi tentang Bandul dan dapat data yang menunjukkan kalau Bandul ini merupakan seorang dosen di sebuah universitas. Di hutan, Bandul masih muter-muter nyari Miranda nih guys. Beni dan Miranda yang dapat tempat sembunyi mutusin buat istirahat sejenak. Berharap sampai pagi nggak ketahuan, biar bisa ngumpulin tenaga buat besok jalan lagi. Miranda yang mendapatkan makanan dari tas ibunya Beni langsung ngasih ke Beni biar Beni cepet sehat. Selain makanan, dari tas itu Miranda dapat selimut juga nih guys. Lumayan buat istirahat biar nggak kedinginan. Di sisi lain hutan, terlihat Sylvie dan teman-temannya sedang nyari Miranda nih guys. Karena ia nggak percaya jika mengandalkan petugas yang sampai malam gini masih belum ada info juga. Sylvie yang menemukan pin milik Miranda semakin yakin kalau jalan yang mereka ambil sudah benar. Tapi saat mereka menemukan jenazah orang tua Ben, mereka pun memutuskan menuju kantor Sherif untuk melapor. Lalu kita dibawa ke satu hari sebelumnya. Terlihat Bandul sedang ngajar di kelas nih guys. Tapi karena perasaannya nggak enak, Bandul memutuskan untuk pulang cepat sembari menyuruh salah satu mahasiswanya untuk mengupload video pengajarannya hari ini ke internet seperti biasa. Sesampainya Bandul di rumah, ia yang ngelihat ada moge parkir di rumahnya mulai merasa nggak enak hati nih guys.
Dan benar saja, saat dia masuk rumah, Bandul yang menemukan ada jaket, helm, dan pakaian istrinya di ruang tamu menyadari kalau istrinya jelas sedang berasel-oleh-cuos dengan pemilik moge di depan. Setelah berpikir sebentar, Bandul yang lihat ada pistol di jaket pemilik moge tersebut langsung menggunakannya untuk ngedor istri sekaligus pemilik moge di depan sampai meninggoy. Setelah mengedornya, Bandul yang akan pergi dihampiri tetangganya yaitu Bu Sumi yang terus ngoceh kalau sering ada tamu pria di rumah Bandul saat Bandul nggak di rumah. Bandul yang tambah puyeng dengan ocehan Bu Sumi langsung mengedor Bu Sumi sampai meninggoy. Bandul langsung segera pergi dari rumah menggunakan jaket, helm, dan moge milik teman istrinya tersebut. Dan itulah awal semua kejadian ini terjadi, guys. Kita balik ke masa sekarang. Pagi harinya, Miranda yang baru bangun dan melihat ternyata Benny sudah meninggoy akibat lukanya terlihat cukup sedih nih guys. Miranda yang lapar menemukan permen di tas langsung segera memakannya. Setelah itu, ia mengambil peso dan air mineral untuk bekal melanjutkan perjalanan. Namun sial, di tengah perjalanan Miranda mulai oleng-oleng nih guys. Karena ternyata permen yang ia makan tadi adalah permen yang udah dicampur janjoy. Miranda pun mulai masuk ke dunia imajinasi nih guys. Di sini ia sempat melihat ayahnya yang sedang bundir. Gak cuma itu, ia pun melihat Tom yang muncul di hadapannya sembari mengatakan kalau Miranda harus segera lari. Karena semua yang ia lihat dalam imajinasinya ini, Miranda pun akhirnya semaput nih guys. Singkat cerita, setelah sadar, Miranda yang melihat pohon tinggi langsung memanjatnya untuk mengetahui keberadaan Bandul. Namun bukannya Bandul yang terlihat, Miranda justru melihat ada pos serif nih guys. Ia pun segera turun dan berlari menuju pos serif tersebut. Beruntungnya Miranda berhasil diselamatkan nih guys. Di rumah, Tina yang lagi nunggu kabar dari serif mendengar pintu rumahnya diketuk. Dan saat Tina buka pintu, ternyata yang datang adalah Bandul nih guys. Di pos serif, Sylvie dan Miranda yang lagi ngobrol dengan serif ditelepon sama Bandul yang berpura-pura jadi dokter yang sedang bantuin Tina melahirkan di rumah. Mendengar hal itu, Miranda dan Sylvie pun memutuskan segera pulang ke rumah tanpa pengawalan serif sama sekali. Sesampainya di rumah, Bandul langsung nyuruh Sylvie dan Miranda duduk untuk makan siang bersama-sama. Tak lupa mereka disuruh Bandul bergandengan tangan untuk berdoa layaknya sebuah keluarga bahagia. Setelah berdoa, Miranda bertanya, kenapa Bandul melakukan semua ini? Bandul bilang kalau Miranda tuh wajahnya mirip banget dengan istrinya Bandul yang udah berkhianat. Miranda yang sedari tadi megang peso melihat ada kesempatan langsung menyucuk tangan Bandul sampai aduh-aduh nih guys. Beruntung saat Bandul mau melawan, Tina yang berhasil ngambil pistol Bandul langsung ngedor Bandul beberapa kali sampai meninggoy. Beberapa hari kemudian terlihat Miranda dan Sylvie mengantar Tina ke rumah sakit untuk melahirkan. Dan kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, gimana kisahnya? Bagus atau enggak? Jangan lupa terus saksikan video terbaru dari channel ini ya guys. Oke, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Mohon maaf kalau suaranya agak beda karena lagi batuk nih guys ya. Agak serak-serak gimana, tapi ya nikmatin aja alurnya. Semoga suaranya tidak terlalu mengganggu guys ya, oke? Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentunya. Bye guys. Wajahmu kian berubah, hati dan cintamu dengan berbeda. Dunia kita
telah kita lalui bersama, dan yakinlah bahwa kita bisa kalahkan dunia. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir ini kita bersama. Berubah waktu kini tak bergerak, hilang berganti, dan kita yang punya. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir kini kita bersama.